Halo Okezoners, ketemu lagi di Okezon The Daily Buzz. Dan kita sekarang udah sidang isbat lagi ya, Fit ya. Dan selalu ada pertanyaan klasik nih, ketika puasanya beda. Beda atau sama gitu ya? Iya, kita bareng-bareng apa beda-beda nih. Nah, ini kan kalau metodenya sendiri katanya beda tipis ya. Karena kadang hasilnya bisa beda jauh, nggak beda-beda jauh juga kan. Tapi katanya ini cuma gara-gara soal hilal. Atau emang sebenarnya ada faktor lain sih, Fit? Iya, kalau kenapa misalkan tiap tahun tuh selalu jadi perdebatan, lu ikut siapa gitu. agak ini juga ya, agak dilema juga ya. Tapi kalau misalkan kita lihat tarik metodologisnya, sebenarnya di Indonesia itu ada dua metodologi untuk menghitung awal masuk Ramadan. Metode hisab dan metode ruqyah. Metode hisab itu metode perhitungan. Perhitungan dalam artian bulan kan dalam setahun muternya gitu-gitu aja tuh. Jadi kan pasti udah ketebak dong, satu Ramadannya kapan, satu Jumadil awalnya kapan, Jumadil akhirnya kapan gitu kan. Sudah ada bahkan Muhammadiyah sudah bikin namanya kalender global. Jadi Ramadan tuh dari tahun ke tahun sudah ditentukan terlebih dahulu. Udah karena ada. Kan, ya bulan kan gitu-gitu aja. Iya. Cuma yang jadi masalah kalau misalkan kita tarik dari ilmu falakiyah atau ilmu astronomi, bulan itu yang jadi patokan perhitungan Komariah, kalender Islam, itu berputar mengelilingi bumi itu 29,5 hari. Setengah harinya itu yang jadi masalah. Mau masuk 29 ya? Atau mau masuk 30. Jadi itu harus perlu dilihat hilalnya awal bulan. Jadi perhitungannya itu bulan itu ketika masuk maghrib sudah harus dalam kriteria tertentu untuk disebut masuk pergantian bulan. Kalau misalkan dari peraturannya Mabims, itu peraturan Menteri Agama dari 4 negara, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia, bulan itu baru berganti ketika hilalnya tampak 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4. Jadi kalau misalkan maghrib nih, ada pakai teleskop, ngelihat bulan hilal, kalau udah 3 derajat berarti sudah masuk bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadan kalau di sini kan carinya. Jadi kalau misalkan belum, masih 2,5 nih, berarti belum masuk Ramadan. Nah, yang sering berbeda itu pas dicek hilalnya ternyata bulannya masih 1, sekian derajat gitu loh. Belum masuk bulan. Jadi masuk Ramadannya itu bukan di maghrib, tapi masuk Ramadannya tuh di Isya atau di ini, tapi kan belum masuk berarti. Satu Ramadannya tuh mungkin jam 9 malam, jam 10 malam gitu, bukan pas maghrib gitu loh. Jadi kalau misalkan itu hukumnya di hadis disebutkan bahwa kalau misalkan hilalnya belum tampak, digenapkan jadi 30 hari. Puasanya? Enggak, maksudnya masuknya. Bulan berikutnya Syabannya kan, Syabannya 30 hari, artinya Ramadannya besok laginya. Bukan malam itu tarawehnya gitu. Iya, jadi itu padahal kan kalau misalkan kita hitung-hitungan, misalkan hari ini nih tanggal 17 itu Muhammadiyah kan udah mengumumkan 1 Ramadan ya. Tapi ternyata pas dicek nanti ada siarannya, ada sidang isbatnya, ternyata bulannya belum 3 derajat nih, masih 2, atau 1, gitu kan. Ya berarti digenapin Syabannya 30 hari, Ramadannya besok lagi tanggal 18. Oh gitu. Jadi makanya beda-beda. Ya. Jadi sebenarnya yang bikin bedanya tuh apanya sih, yang perbedaan mencoloknya, maksudnya apa, metodenya atau apa itu tadi antara Muhammadiyah sama NU? Iya, Muhammadiyah kan prinsipnya adalah bulan kan muter gitu-gitu aja tuh, gitu kan. Bulan bumi juga muter ke matahari gitu-gitu aja. Waktunya tetap setahun pun 365 hari, sebulan ya segitu-gitu aja. Artinya prinsipnya Muhammadiyah. Ya lebih simpel, lebih moderat, lebih yang ngapain lu sampai ngirim orang ratusan kemana ngukur lagi, karena bulannya muternya gitu-gitu aja, nggak lebih, nggak kurang gitu kan. Lebih baik kita bikin kalender global, kita tetapkan Ramadan segini, Syawal segini, biar nggak ada ribut-ribut kayak gini gitu bahasanya gitu kan. Cuma kan ada beberapa pihak, ada banyak pihak juga yang dan itu dibenarkan di hadis bahwa di ruqyat harus lihat hilalnya dulu, ada nggak bulannya gitu loh. Karena yang tadi problem utamanya adalah kala revolusi itu apa ya? Waktu bulan buat mengitari bumi itu 29,5 hari. Setengahnya itu jadi perkara nih. Gara-gara setengahnya. Iya. Kalau kita hitung waktu presisinya ada setengah hari itu 29,5 hari. Jadi Syaban itu bisa 30, bisa 29, yang menyebabkan Ramadan bisa tarik mundur walaupun jadwalnya tanggal 17 nih gitu kan. Tapi bisa mundur, itu yang bikin
bikin perbedaan sampai sekarang. Ya perbedaan yang sampai sekarang gitu kan. Perbedaannya juga nggak mesti Ramadan, kadang juga Zulhijjah kan buat Idul Adha gitu kan. Dan lain-lainnya. Jadi berarti cara penghitungan ya. Iya, cara perhitungan dan yang harus ditekankan dua-duanya itu benar gitu loh. Ada hadisnya. Nggak ada yang meleset lah ya istilahnya ya. Ada hadisnya, cara perhitungannya sudah dibenarkan oleh Nabi Muhammad dan nggak ada salahnya. Jadi berbeda tuh nggak ada masalahnya. Aku juga dulu gitu Pit. Jadi kalau misalkan mau curhat tuh dulu tuh aku tuh ikut astronomi dan cita-cita terbesar. Kan dia hafal banget ya? Iya, cita-cita terbesarku tuh. Jadi astronot bukan? Iya, jadi astronom yang mau bikin kalender biar nggak ada ribut-ribut kayak gini lagi gitu loh. Oh, mau karena bikin, lu setiap tahun waktu kecil lihat. Iya, waktu itu pengalaman udah masuk opor ternyata besoknya gitu kan. Iya kan udah masuk opor besoknya ternyata kan, gitu. Pakai baju lebaran. Nah, kan? Itu pakai baju lebaran tiba-tiba besok nggak jadi lebaran gitu. Jadi kayak opornya belum boleh dimakan. Buka puasa pakai opor gitu kan. Jadi ada panggilan jiwa bahwa gue harus bikin metodologi supaya ini gitu kan. Iya, supaya bisa satu ini. Tapi ternyata kalau dipikir lagi tadi gitu loh. Kalau misalkan kita mendalami lagi kalau revolusi dari bulan itu 29,5 hari berarti Allah tuh mau kita beda aja nih gitu loh. Oh, emang sengaja menciptakan perbedaan? Iya. Jadi kayak itu ujian supaya lu tuh bersatu. Coba dah kalau berbeda lu ribut nggak gitu loh. Itu kayak ujian aja gitu. Gue nyadarnya kayak gitu. Gue nyadarnya kayak kenapa sih nggak disatuin aja? Kan salah satu doa yang nggak dikabulkan dari Nabi Muhammad kan pengen umat bersatu. Oh, makanya ini ujian. Ujian. Gitu. Jadi perbedaan tuh. Tapi menurut lu dengan ada perbedaan gini apakah bisa menyatukan? Tapi kan perbedaan selalu berakhir dengan masing-masing gitu kayak jalan. Maksudnya gue dengan pilihan gue, lu pilihan lu gitu. Menyatu itu bukan bersatu, Bit. Jadi bisa jadi kan. Ya, menyatu itu bukan bersatu. Bisa jadi lu sama gue beda prinsip, tapi kan kayak bisa jalan bareng-bareng gitu kan. Iya. Nah ini ngomong-ngomong soal perbedaan ini nih, waktu puasa dan lebaran nih. Occasion juga punya HL soal perbedaan nih katanya. Iya, gimana tuh? Coba kita lihat nih di video. Nah ini awal Ramadan berpotensi berbeda. Ketum MUI. Nah, ini yang tadi lu bilang. Nggak usah dibawa perpecahan gitu berpotensi berbeda karena memang ada hitung-hitungan di tahun ini nih katanya. Berbeda. Tidak sampai 3 derajat itu. Makanya ada yang bilang kayaknya sih kalau misalkan kita lihat 18 deh gitu. Iya. Ada yang bilang. Tapi ada yang bilang 17 tetap, tapi kan Muhammadiyah udah 17 18 apa 18 19 sih? Netapinnya tanggal segitu gitu loh. Ada perbedaan di situ seperti tadi yang hilalnya belum nyampe gitu. Pada akhirnya ya itu gitu kan. Potensi perbedaan tuh masih ada tergantung dari hilalnya udah nampak atau belum. Tapi kalau menurut lu perbedaan penentuan satu Ramadan gini benar-benar ada nggak sih yang emang berpotensi bikin perpecahan gitu misalnya? Iya, karena kan gimana ya bahasanya? Tadi kan udah dibilangin bahwa perbedaan itu disahkan oleh Nabi Muhammad, ada dalilnya, ada hukumnya, ada hadisnya. Jadi dua-duanya itu benar gitu loh. Gimana emang apa ya kalau kayak gitu emang udah kodrat kan? Iya, jadi pada kesimpulannya gue cuma bilang bahwa ini kayaknya Allah cuma mau kita beda aja. Tapi pernah nggak di satu keluarga misalnya? Lu beda-beda. Itu ada yang bilang kalau Muhammadiyah ini ada yang. Ya, misalnya dalam satu keluarga ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang ikut pemerintah atau NU atau apa gitu. Tapi di beberapa terutama di Yogyakarta Muhammadiyah yang sering di situ ya gitu. Tergantung gimana basis masa kali ya. Basis masanya kalau Muhammadiyah kan basisnya memang kebanyakan di Yogyakarta dan sekitarnya. Kalau misalkan NU di Jawa Timur dan sekitarnya gitu kan. Seperti beberapa tahun kemarin juga kan puasa dan lebarannya beda kan. Jadi, tapi kalau misalnya di keluarga gitu misalnya itu lu yang bingung itu. Lu suka ada gitu nggak? Gua enggak sih, walaupun lu satu komando tuh. Iya, walaupun kakak gua Muhammadiyah belajar Muhammadiyah sampai ngelotok gitu bahasanya ya gitu kan. Cuma ketika dia bilang bahwa dengan bersatu lebih baik aku ikut pemerintah. Yang nggak boleh kan sebenarnya lu puasanya ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah gitu loh. Nggak boleh kan? Nggak, mungkin kayak mengakali agama supaya puasa lebih cepat. Iya, puasa lebih cepat gitu kan. Lebaran lebih cepat ya. Puasanya lebih lama, lebarannya lebih cepat. Yang salah kan ngakalin itu. Jadi kalau misalkan lu puasanya ikut yang pemerintah, ya lebarannya ikut pemerintah juga gitu loh. Kalau misalkan itu yang salah kakak gue bilangnya gitu kalau. Oh, kakak lu Muhammadiyah tuh. Ya, jadi yang salah tuh kalau lu ngakalin hadis-hadis yang udah ada. Jadi kayak
gue ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut pemerintah, jadi lebih cepet nih, kan nggak boleh gitu kan. Itu yang Kalau lo sendiri? gue sih tetap ikut pemerintah sebenarnya, walaupun punya pikiran Walaupun sendiri. keluarga kan. lu misalnya Muhammadiyah atau Iya, NU gitu iya, ya. jadi kayak- Paling aman sih emang. Iya intinya sih. Sesuai keyakinan Iya masing-masing. nggak belentang-belentong, apa Iya ya? Nggak inilah, nggak tadi gitu, nggak ngakalin dengan cara Ngitung sendiri. hitung sendiri gitu kan. Atau pakai ngakalin yang cepet aja lah. Iya yang biar cepet, puasanya gitu. Puasanya lebih lama, lebarannya lebih lebih iya. cepat, ngambil yang Oh, lebih iya, cepat bener. gitu kan. Itu yang nggak boleh itu Itu gitu yang kan. nggak boleh. Perbedaan tuh nggak boleh gitu kan. Kadang-kadang Iya. kita kan ikut-ikutan begini cuma buat ngakalin aja. Bener. Yang nggak jadi masalah gitu kan. Tapi perbedaan ini dari Sebenarnya MUI, kalau- dari Muhammadiyah, iya. dari NU Tapi nggak ada sendiri paksaan udah- sih ya sebenarnya Iya, mau udah ikut. menyampaikan bahwa perbedaan itu wajar. Dua perhitungan ini sudah ada dalilnya masing-masing dan sah gitu, dan diakui oleh Islam sendiri, jadi nggak ada yang nggak harus jadi masalah, jadi nggak harus jadi Yang penting sesuai dengan ininya aja Iya, ya. jangan sampai malah ribut Keyakinannya. di media sosial gitu kan. Nah ini pasti nih kalau udah mau menjelang puasa Tapi kayak gini kalau pasti ngelihat tren belakangan ini ada yang justru- merasa si paling benar. Iya, tapi kalau ngelihat di media sosial sendiri sekarang kayaknya ini deh, kayaknya malah dalam tanda kutip saling ejeknya positif. Jadi kayak Ya lucu-lucuan ya. lucu-lucuan. Jadi yang ikut pemerintah sekarang masih bisa makan siang gitu kan. Iya. Terus yang Muhammadiyah meme-nya tuh lapar gitu, ada gini-gini. Meme-meme yang meme lebaran gitu. Iya, Terus bahasa-bahasa meme-nya tuh orang Muhammadiyah tanggal segini ngelihat kecoa jadi korma. Besoknya sama. Iya, padahal kita masih Iya, iya. seger gitu kan. Iya, benar. Jadi itu Nggak dibikin apa-apa sih kalau buat lucu-lucuan aja. Iya, ya. dibikin enjoy aja gitu, Iya. jangan malah dibikin serius, malah jadi Karena masing-masing punya metodenya sendiri kan. dan itu bener gitu Dan metodenya. dua-duanya bener ya. Dua-duanya Nggak ada yang bener bisa gitu. saling klaim ini bener Iya, nih enggak. nggak ada yang bisa klaim Karena ada gua paling bener. dasar ilmunya. Ada dasar ilmunya, ada dalilnya, ada hadisnya segala macem gitu. Bukan perbedaan yang sengaja diciptakan ya, tapi memang perbedaan dari metode ya. Iya, jadi ya kalau misalkan dalam metode ada perbedaan, harusnya kita sikapinya dengan Sebenarnya kita udah terbiasa sih dengan perbedaan-perbedaan ya. Indonesia tuh berbeda banget. Pemilu aja kita sering berbeda kan. Jadi lu bayangin aja ada 17.000 pulau, ada 400 bahasa, Betul. ada ribuan suku, dan itu beda-beda gitu loh. Oke. Mungkin kita langsung nanya sama ahlinya aja ya. Yang lebih ngademin gitu. Iya. Kalau gue kan agak yang bisa ngegas nih. menengahi ya. Ini sudah hadir Kiai Haji Ma'rufin Sudibyo, Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU. Gue geser dulu di sini. Oke. Gimana di sini? Bapak di tengah. Oh, bapak tengah ya. Oke. Yang paling Sini, Pak. terakhir Jangan, terusnya di Pak. pinggir. Oke, makasih. Oke. Oke Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir nih Pak. Iya, terima kasih juga. Mbak. Belum puasa. Belum puasa ya. Nih gimana nih Pak? Ini kan lagi ada rame-rame beda lagi nih satu Ramadan nih antara NU dan Muhammadiyah. Nah, kenapa ini hampir selalu berurang dan apakah ini murni karena persoalan metode aja nih Pak? Ini kita udah tapping. Sudah. Udah on Oke, tadi oke, tuh. oke. Tadi kita ngobrolin ya, Oke. tapi kita kayak butuh orang yang ahlinya. Iya, Enggak, soalnya kalau kan gue kan enggak. biasanya kan di belakang layar kan ada Tapi itu Hafid dulu. kakak. Biasanya di belakang layar kan ada apa? Ada off the record dan on the record dulu gitu. Ah. Oke, sekarang kita mulai. Silakan, Oke, silakan. kita mulai. Ya, jadi gimana nih Pak menyikapinya nih Pak, dan kenapa kadang-kadang satu Ramadan itu berbeda antar dua ormas besar ini Pak, Kadang-kadang antara misalkan NU, kita lihat- Muhammadiyah. Ini metodenya doang atau gimana ya Fit ya? Kalau berita-berita sekarang kan katanya berpotensi untuk berbeda. Ya, Ya, udah mulai rame nih. Iya, ya. mulai rame gitu. Nanti sore ini juga kan Oke. katanya ada sidang isbat yang menentukan kapan betul, sebenarnya Ya. Oke. Itu gimana sih? Analoginya begini analoginya. Kumpulkan dua orang ahli hukum dalam satu ruangan. Misalnya di sini gitu ya. Kalau kita kumpulkan dua orang ahli hukum itu nanti yang keluar berapa pendapat? Satu orang akan mengeluarkan satu pendapat, satu orang lagi akan mengeluarkan pendapatnya dia sendiri, dan nanti keduanya akan sama-sama mungkin mencari kompromi keluar pendapat yang ketiga. Gambarannya ketika dua orang berkumpul pun itu bisa ketemu tiga pendapat yang berbeda. Gitu. Jadi ini inti dari persoalan kita di beda Ramadan, beda Idul Fitri, beda Idul Adha, itu sebenarnya arahnya ke sini. Jadi karena kita lebih ke masalah perbedaan pendapat dalam menafsiri sesuatu, dan kebetulan sesuatu ini adalah teks suci ya.
karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Di sana ada Al-Qur'an, ada hadis. Tapi cara kita melihatnya dalam perspektif yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya kalau kami di Nahdlatul Ulama atau kita menyebutnya Nahdliyin gitu ya. Kita melihat bahwa awal puasa Ramadan itu dasarnya adalah tekstual sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah ketika kalian, kita semua melihat hilal. Hilal dalam arti anak bulan yang paling muda, yang paling rendah, yang sudah bisa dilihat dengan mata. Dan kemudian wa iftaru itu berbukalah, itu kemudian diterjemahkan di bahasa Indonesia itu sebagai beridul fitrilah atau berhari rayalah ketika kita atau ketika umat manusia itu juga melihat hilal. Itu yang pertama patokannya. Kemudian yang patokan yang kedua juga ada sabdanya Rasulullah SAW di sana menekankan asyhru hakadha wa hakadha. Maksudnya adalah bulan itu begini dan begini. Kadang usianya 29 hari, kadang usianya 30 hari. Nah, 29 hari itu bisa bulan Ramadan, bisa bulan Syawal, bisa bulan Dzulhijjah, atau kemudian bulan-bulan yang lain juga bisa. Itu tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang istilahnya bukan bulan-bulan yang krusial. Nah, Ramadan dan Syawal ini menjadi penting karena satu, kita di Indonesia. Nah, itu secara sosial politis, secara ekonomis, Ramadan itu punya arti yang berbeda. Kita tidak sekedar beribadah. Nah, coba bandingkan sekarang. Pengeluaran kita kalau kita memesan makanan secara daring, di bulan biasa dengan di bulan Ramadan itu gimana? Iya, bulan Ramadan. Ya. Itulah kenapa ada THR. Ya, betul. Kadang rem kita kayak lepas ya. Iya. Kalap ya, kalap. Yang penting pokoknya alasannya untuk berbuka puasa gitu ya, atau nanti untuk sahur. Nah, itu satu hal. Terus kemudian yang kedua, kalau kita kemudian lari ke jalanan. Saya kebetulan berada di jalanan juga, kan kebetulan kejebak macet karena hal yang sama. Nah, ini kalau kita lihat menjelang orang berbuka puasa tuh jalan paling ramai atau paling sepi? Kalau bilang buka rame pada beli takjil. War takjil. War takjil. Betul, war takjil. Kalau yang non-muslim juga sadar ikut-ikutan war takjil. Iya. Terus kemudian arus transportasi kita jadi lancar atau jadi malah makin lambat? Iya, makin lambat karena ramai juga. Macet. Kan Macet ya, karena macet. Padahal biasanya hal-hal seperti itu kan cuma kita jumpai ketika kita berangkat kantor pagi hari. Iya, sama terus jam kemudian pulang. ketika jam pulang. Ya. Tapi di bulan Ramadan itu diperpanjang sampai waktu setelah tarawih pun masih macet. Masih macet. Itu. Pada bukber. Nah, ini fenomena ini tidak dijumpai di negara-negara yang lain. Bahkan di negara-negara Arab Itu sekalipun. tradisi kita ya? Ya, tradisi tapi sudah mendarah daging. Sekarang siapa di antara kita yang dalam tanda kutip tidak senang ketika bulan puasa datang? Karena kita mengharapkan ketika bulan puasa ini datang, nanti setelah terutama kita yang bekerja, akhir bulan, THR-nya muncul, ya kan? Gitu. Terutama kemudian anak-anak kita ketika akhir bulan, silaturahmi, mana angpaunya? Gitu. Nah, gambarannya begitu. Gambarannya begitu. Jadi ini bulan di mana semua orang tuh senang dan kemudian ketika pergerakan ekonominya itu kemudian menjadi lebih tinggi, menjadi lebih intensif dibanding dengan hari-hari biasanya. Makanya kemudian ketika ada perbedaan dalam hal mengawali dan memulai Ramadan, terus kemudian dalam hal mengakhiri Ramadan dalam arti Idul Fitri itu nanti menjadi krusial, signifikan. Orang melihatnya ke sana semua. Kita bisa lihat kok di traffic lalu lintas media sosial. Nanti ketika kosakata hilal pada menjelang sidang isbat pasti tinggi sekali. Mengalahkan semua yang lain. Bahkan mungkin mengalahkan isu-isu panas yang sedang in pada saat ini gitu ya. Semua orang mau tahu dulu nih. Betul. Selesai kapan? Betul gitu. Terus kalau yang jadi masalah kan sebenarnya ini kalau misalkan kita ngeliat berita sebelumnya itu berpotensi berbeda. Ya, betul. Kalau misalkan hilalnya ternyata berbeda dengan ruqyatnya berbeda dengan hilal dan satu Ramadan yang berbeda, apa sih yang harus disampaikan oleh pemerintah atau pemimpin ormas atau pemimpin Islam kepada masyarakat gitu loh? Ya. Yang pertama tentu kita harus melihat dulu perbedaan itu masalahnya di mana dulu. Karena kalau kita diminta untuk bertoleransi di awal, tapi kemudian belum memahami esensi dari perbedaan, itu nanti toleransinya akan ngambang. Iya. Ya kan akan menjadi itu artifisial gitu ya. Nah, yang menjadi masalah di sini kan perbedaan itu apakah semata pada tafsir ataukah kemudian pada kemauan-kemauan dari masing-masing pihak yang belum ketemu atau kemudian memang ada metode. Dalam tanda kutip itu adalah memang grand design dari luar yang mencoba untuk tetap menjaga supaya ada dinamika yang berkembang di dalam. Nah begitu, jadi banyak faktor ya. Banyak faktornya. Tapi kalau secara teknis yang bisa saya katakan, yang bisa saya sampaikan adalah kalau di sisi Nahdlatul Ulama kita melihatnya lebih ke masalah pertama adalah perbedaan metode.
Metode. Kalau dulu kita melihatnya tuh perbedaan antara hisab, perhitungan dengan ru'yat atau meneropong atau melihat hilal secara langsung. Nah, selama sekitar 15 tahun terakhir itu sebenarnya sudah ada kompromi antara hisab dengan ru'yat yang kemudian menghasilkan yang kita sebut sebagai imkan ru'yat. Imkan ru'yat itu berarti katakanlah tadinya kita di kutub hisab itu ada di sebelah kanan, kemudian yang kutub ru'yat sebelah kiri, kemudian kita ketemu di tengah-tengah. Ini imkan ru'yatnya di sini. Nah, tapi kemudian yang titik tengah ini ternyata juga belum disepakati oleh banyak pihak. Kenapa belum disepakati? Ya karena masing-masing kan punya mekanisme sendiri-sendiri ya. Kalau kami misalnya di Nahdlatul Ulama, kita punya mekanisme di mana kalau kita pengen merubah sesuatu, mengubah sesuatu, ataupun kemudian menyepakati sesuatu, bahkan dalam tataran yang strategis sekalipun, ini kami harus melapor ke forum tertinggi di ormas kami di Nahdlatul Ulama, yaitu di Muktamar. Dan Muktamar itu nggak setiap saat. Jadi 5 tahun sekali. Terus kemudian kalau tidak ada muktamar kita juga bisa melapornya ke forum Munas Musyawarah Nasional. Itu pun juga tidak setiap saat. Karena Munas itu cuma didesain dalam satu periode kepengurusan 5 tahun itu paling 2 atau 3 kali. Jadi itu yang alur pertama yang harus dilewati itu di situ. Terus kemudian alur kedua yang juga perlu dilewati kan ini semua adalah kesepakatan. Ya. Kita sepakat nggak menggunakan namanya imkan ru'yat yang seperti ini. Kalau yang di pedoman Indonesia kan sekarang adalah tingginya minimal 3 derajat. Kemudian jarak lengkungnya atau jarak dari bulan ke matahari oleh ngasih itu 6,4. Nah, ini sepakat atau tidak? Nah, Nahdlatul Ulama dari awal itu menekankan kita harus melakukan kajian lebih dahulu. Kajiannya panjang sekali. Karena kami juga terlibat langsung dalam hal itu. Kita melakukan kajian mungkin ada sekitar 3 atau 4 tahunan. Baru kemudian menemukan kata sepakat, oh ternyata data ini bisa dipakai. Bahkan kami memberikan banyak argumen penguat terkait dengan penggunaan kriteria yang baru ini. Nah, tetapi tetap bahwa dalam prakteknya di Nahdlatul Ulama kita berpedoman sesuai dengan yang sudah diputuskan di Muktamar. Itu kita harus melihat hilal dulu, baru kemudian nanti bicara soal kriteria. Nah, gitu. Untuk masyarakat sendiri nih menyikapinya seperti apa ketika terjadi perbedaan awal Ramadan maupun nanti Idul Fitri. Betul ya. Seperti apa menyikapi perbedaan seperti ini? Ini kan sudah biasa terjadi ya. Sudah biasa terjadi. Artinya kan kita tidak perlu terkaget-kaget bahwa kemudian hal ini menjadi hal yang sama sekali baru tidak. Ya. Bahkan kalau saya boleh sedikit flashback ke belakang, dari masa 30-an tahun yang lalu, hal ini hampir terjadi setiap tahun. Ya. Kita lumayan enak kan mungkin sekitar 10 tahun terakhir. Ya. Banyak kompromi yang bisa dilakukan. Tapi setelah itu kan kemudian karena masing-masing pihak kemudian mengambil jalan sendiri-sendiri, mengambil jalan yang berbeda-beda, itu kemudian yang menyebabkan perbedaan itu kembali muncul. Nah, karena perbedaan ini terjadi, ini kan kembali ke dasar dari apa yang ditekankan dalam agama, dalam Islam, bahwa perbedaan di pendapat itu sebenarnya adalah rahmat. Ya, perbedaan pendapat itu adalah anugerah bagi semuanya. Kenapa kemudian menjadi sebuah anugerah? Karena kalau kemudian perbedaan pendapat itu saling dihormati antara satu dengan yang lain, sepanjang kita mengetahui permasalahan perbedaannya, itu selesai sebenarnya. Ya. Misalnya, saya berpendapat bahwa saya itu akan berhari raya sesuai dengan apa yang terjadi dari Ru'yatul Hilal. Ya, misalnya seperti itu. Atau saya akan berpuasa seperti dengan apa yang terjadi pada Ru'yatul Hilal, yang didasarkan nanti pada keputusan dari sidang isbat. Sementara saudara-saudara yang lain akan berpuasa lebih awal karena sudah menetapkan perhitungannya terlebih dahulu. Ya kita saling menghormati saja. Saling menghormati bahwa itu yang sudah dilakukan adalah seperti itu. Bahwa kalau memang sudah mengetahui alasan perbedaannya, itu tingkat tertinggi dari kita memahami manusia kan bagaimana kita mengkompromikan pemahaman kita terhadap pemahaman artinya lain. Tidak ada yang benar atau salah ya, sesuai dengan yang diyakini. Betul. Kalau kita analogikan kayak gini, Bit, kayak yang gua sama lu mau ke Tanah Abang dari Kebun Sirih, gitu kan. Lu mau lewat Sarinah, gua mau lewat Jalan Merdeka Selatan. Beda jalan doang. Beda jalan doang, tapi ujungnya sama gitu. Jadi misalnya, ya lu nggak usah ngeributin. Lu kalau Merdeka Selatan tuh kejauhan, mending sini dekat kayak, gitu loh. lu kalau puasa duluan, lu salah berarti nggak sesuai agama enggak kan ya? Bukan begitu. Perbedaan kan memang kita jalan beda aja, tapi ujungnya tetap ke Tanah Abang kan gitu. Atau kalau misalnya Sarinah, gitu. misalnya bingung mana yang benar salah, ikut pemerintah aja. Ya sih. Boleh seperti itu. Iya, soal ikut pemerintah ini dari NU sendiri tadi juga bilangnya ada metodologi penguat, tapi NU sendiri melihat Mabims kriteria yang terbaru ini kayak gimana? Kami turut menyusun itu. Kami turut menyusun itu sebagai organisasi, sebagai kelembagaan, tapi tetap bahwa kemudian dalam hal-hal tertentu masing-masing itu memiliki independensi sendiri. Artinya begini, Mabims itu kalau kita bicara level negara, itu disepakati di Asia Tenggara. Malaysia, Brunei Darussalam,
Indonesia, Singapura, Malaysia. dan belakangan ini mau bergabung lagi adalah Thailand dan Timor Leste. Jadi nanti forumnya lebih luas. Tetapi ketika masing-masing negara sudah menyepakati itu, di Indonesia itu disepakati lewat keputusan Menteri Agama. Ketika masing-masing negara itu sudah menyepakati itu, dalam prakteknya tetap setiap negara itu punya kebebasan untuk menentukan sendiri. Saya ambil contoh misalnya seperti kasus ketika Idul Fitri tahun kemarin. Idul Fitri tahun kemarin itu Indonesia itu merayakan lebih dulu dibandingkan dengan, mohon maaf bukan Idul Fitri tahun kemarin, Idul Fitri tahun 2022. Ya, Indonesia itu merayakan lebih dulu dibandingkan dengan di Singapura, dibandingkan juga dengan di Brunei Darussalam. Padahal kita menggunakan hitungan yang sama, menggunakan angka-angka yang sama. Tetapi interpretasi dari masing-masing negara itu memiliki arbitrasi atau memiliki kebebasan masing-masing untuk melihat itu sesuai dengan kebutuhan nasionalnya. Yang kalau kita bicara dalam level negara. Kalau kita bicara dalam level masyarakat, ini jadi yang di bawah satu negara itu ya, itu kita juga melihatnya bahwa apapun yang mau dipilih, ini kan kembali bahwa mana yang dirasa lebih nyaman. Nah, beragama itu kan beragama dengan nyaman, yang enak ini. Yang lebih nyaman. Yang lebih enak. Cuma ya kemudian jangan semuanya dienak-enakin gitu kan ya. Puasanya kita ikut yang paling lambat. Itu yang tadi. Idul Fitrinya itu ikut yang paling cepat. Ya itu ini secara ekonomis masuk. Tapi kalau kemudian kita bicara soal dasar-dasar yang menjadi ketentuan kita dalam beragama, ya jangan begitulah gitu. Jangan gitu amat. Apa itu namanya? Intinya Mabims itu yang disepakati hanya metodologinya, tapi kalau misalkan keputusannya tetap pada negara masing-masing. Betul. Tergantung dari kebijakan-kebijakan faktor-faktor penentu lainnya. Betul seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, karena udah mau jam 4. Nah ini kan banyak di media sosial yang mempertanyakan nih pertanyaan-pertanyaan medsos. Katanya kalau misalnya awal Ramadannya berbeda dan Idul Fitrinya beda, apakah Lailatul Qadarnya juga berbeda katanya seperti itu. Ini pertanyaan sosmed. Itu gimana tuh penjelasannya? Itu sama buat juga dengan dengan pertanyaan kapan kemudian nuzulul Qur'annya. Iya, Ramadan juga ya. Itu geser juga. Terus kemudian nanti juga pertanyaannya, kalau nanti kemudian Idul Fitrinya berbeda, itu 6 hari pertama di bulan Syawal itu berbeda apa enggak? Jadi kembali bahwa kemudian ini bergantung kepada apa yang diyakini oleh masing-masing pihak. Karena beragama ini kan dasarnya adalah beragama dengan percaya. Ya, kalau kita percaya dengan apa yang sudah menjadi pendapat ini, pedoman ini, ya itu yang kita ikuti. Tapi kalau kemudian kita percaya dengan pedoman yang itu, ya kita juga mengikuti yang itu. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan adalah kapan kemudian Lailatul Qadar itu kan kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Ya mungkin ada hitung-hitungannya gitu ya. Iya sih. Ada hitung-hitungnya bahwa ini pada malam ini pada malam itu. Kalau kemudian terjadi semua pada merasakan sendiri ya hari itu. Tapi yang bisa rasakan kan bukan dari panca indera kita. Tapi kita aja nggak tahu, kita dari hati kita gitu ya. Itu masih samar-samar gitu ya. Itu masih samar-samar ya. Karena sekali lagi bahwa terkait dengan Lailatul Qadar, apalagi kemudian kalau kita tarik lebih jauh ke belakang terkait dengan misalnya Isra Mi'raj itu kan rahasia ilahi, kita nggak tahu. Iya sih benar. Cuma bahwa kemudian itu terjadi dan itu kemudian meresap ke pemikiran atau ke hati setiap sanubari muslim, siapapun itu ya, itu memang adalah bagian dari kekuasaannya terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kalau saya ditanya kapan Lailatul Qadar, ya kita nggak tahu. Cuma ada ancer-ancer atau ada semacam estimasi itu terjadi pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, sepertiga malam yang terakhir. Ada patokannya doang. Nah, sepertiga bulan Ramadan ya yang terakhir itu kapan? Nah, itu kita nggak tahu juga. Apakah itu di malam ganjil, malam 21, 23, 25 atau di malam genap 22, 24 itu kita nggak ada yang tahu. Karena yang kita diajari untuk terkait dengan Lailatul Qadar ini adalah gejala-gejalanya. Contohnya bangun sahur rasanya enak. Bangun sahur kita keluar melihat lingkungan sekitar, bintangnya kelihatan tapi bulannya nggak kelihatan. Burungnya tidak bersuara. Hening ya? Anginnya tidak bergerak. Iya, ada. Itu tanda-tanda. Tandanya seperti itu. Itu yang diajarkan oleh para. Itu yang ngerasain cuman yang beberapa orang doang. Enggak, semua orang bisa merasakan. Kita merasakan. Nah, semua orang bisa merasakan. Tinggal kita bisa menajamkan mata hati kita atau enggak. Cuma kalau kita lagi ada banyak pikiran kan, ini belum turun gitu ya. Ini kapan kita mau berangkat mudik kan kita mungkin tertutupi masalah-masalah seperti itu. Tapi kalau kemudian kalau kita sedikit menajamkan mata hati, menajamkan mata batin kita tuh nanti ketahuan kok seperti itu. Oke, keren. Tunggu aja nanti sore ini ada sidang isbat. Betul, kita akan lihat. Kita lihat apakah
berbeda atau sama. Apa ada perbedaan atau enggak itu kan sesuatu yang tadi perbedaan adalah rahmat ya. Jadi tidak usah disikapi dengan hal-hal yang gimana-gimana, sesuai keyakinan masing-masing aja ya. Oke, Zoners, beda awal Ramadan bukan hal baru, yang penting jangan sampai beda tanggal, beda juga suasana. Apakah ke depan kita bisa kompak atau memang perbedaan itu bagian dari dinamika? Saksikan terus dari Libas dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Saya Fitri Ramadhani. Gua Hafid Mardiansyah. Dan Arvin Sutibio, Kepala KPPNU. Sampai jumpa. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa.